Kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Pak Anies kesini pribadi apa ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Bullshit, bullshit. Nah, kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Bahwa ini neo komunis, neo PKI, menista orang, menghina orang, memfitnah orang, menyebut orang yang nggak benar. Saya ingin menyampaikan bahwa Anies dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi. يعني احنا نتمنى جميع المسلمين الذين يرغبون في الحج نتمنى حقيقة انهم يقدمون الحج براحة وسلامة وسهولة. Para jamaah haji undangan Raja Salman tersebut akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi pada Rabu malam 21 Juni 2023. Kalau dilihat dari sini tidak ada Anies Baswedan ya. Dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Kan kita tahu permainan kata-katanya. Aduh, kalau dibikin film berjilid-jilid panjangnya. Saat ini yang sedang ramai di media sosial adalah beredarnya info bahwa Anies naik haji atas undangan dari Raja Salman. Info ini dipertanyakan oleh para netizen dan dituding sebagai hoax karena dapat dibantah dengan berbagai bukti. Semua berawal dari Anies sendiri. Dalam tayangan berita di televisi, Anies menceritakan bahwa dia naik haji karena mendapat undangan dari Raja Salman, termasuk menginap di guest house kerajaan di samping Masjidil Haram. Lewat media propaganda kubu Anies memaparkan bahwa pihak Saudi menyambut rencananya naik haji dengan memberikan undangan. Ketika mereka melihat proses visanya, pihak Saudi pun memberikan undangan. Dari sini kelihatan ya bahwa Anies ini mengajukan visa dulu, yang kemudian disetujui dan persetujuan itu yang disebut Anies sebagai undangan. Hal ini makin dikuatkan dengan pernyataan pihak travel yang mengurus perjalanan haji Anies, Dream Tour. Pihak Dream Tour menyebut Anies memilih mereka sebagai teman perjalanan haji keluarga Anies. Setelah loyalis Anies Baswedan ketahuan menyebarkan foto dan narasi bohong soal perlakuan khusus kerajaan Arab Saudi, pegiat media sosial John Sitorus merespon melalui unggahan di Twitter. Unggahan itu memuat sebuah video berdurasi 11 detik, menampilkan Ganjar Pranowo yang dikawal sejumlah tentara kerajaan Arab Saudi saat melakukan ibadah haji di Mekah. Tanpa ngaku-ngaku, tanpa klaim-klaim, tanpa video-video skenario, kata John dalam unggahannya dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter @miduk17 Jumat 30 Juni 2023. John mengatakan sosok pria berseragam itu merupakan utusan kerajaan Arab Saudi diperuntukkan untuk mengawal gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar Pranowo dikawal langsung oleh tentara kerajaan Arab Saudi dan keluarga kerajaan Arab Saudi. Jelasnya, lebih jauh, ia menegaskan menjadi panutan tak butuh pengakuan. Menjadi panutan tak butuh pengakuan karena dia akan diakui sendiri oleh halayak, terangnya. Dalam kesempatan ibadah haji ini, Anies Baswedan juga memenuhi undangan kerajaan Saudi Arabia. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di samping Masjidil
Masjidil Haram. Kan bakal calon presiden usungan PD Perjuangan Ganjar Pranowo dikawal sejumlah tentara kerajaan Arab Saudi saat melakukan ibadah haji di Mekah. Setibanya di sana, Ganjar pun disambut oleh protokol kerajaan Saudi Arabia. Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN PD Perjuangan Saudi Arabia juga turut hadir. Sebelumnya, ex-rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar disorot setelah beberapa waktu lalu mengunggah foto Anies Baswedan bersama Raja Salman. Belakangan, guru besar sosiologi itu mengakui apa yang ia sebarkan tidak benar. Foto tersebut editan. Ia mengatakan ada seseorang yang mengirim foto itu kepadanya dengan narasi mantan gubernur DKI Jakarta itu dapat undangan oleh kerajaan Arab Saudi. Sehubungan adanya yang dikirim ke HP saya tentang foto editan Anies bersama Raja Salman saat tawaf, ternyata itu hoax. Ungkapnya di titik fajar.co.id Senin 26 Juni 2023. Karena perbuatannya, ia menyampaikan minta maaf. Musni mengaku tidak punya niatan menyebarkan hoax. Saya menyatakan maaf karena tidak teliti ikut posting. Tidak ada niat sedikit pun untuk posting hoax, jelasnya. Kini ia telah menghapus unggahan itu. Musni juga berterima kasih pada warganet yang memberi kritikan padanya. Saya telah menghapus postingan tersebut di Twitter saya dan menyatakan bahwa postingan itu tidak pernah ada. Sekali lagi saya minta maaf dan ucapkan terima kasih atas komentar, kritikan, koreksi, serta peringatan keras pada netizen, tandasnya. Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Kan bakal calon presiden usungan PD Perjuangan Ganjar Pranowo dikawal sejumlah tentara kerajaan Arab Saudi saat melakukan ibadah haji di Mekah. Setibanya di sana, Ganjar pun disambut oleh protokol kerajaan Saudi Arabia. Sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri atau DPLN PD Perjuangan Saudi Arabia juga turut hadir. Karena Anies ini bukan presiden, juga bukan Perdana Menteri. Dia adalah rakyat biasa, seperti juga yang lain-lain. Hoax yang disebarkan oleh Musni Umar seakan menjadi puncak dari segala hoax yang pernah dia sebarkan. Karena, pertama, ini menyangkut ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Ini bukan hal biasa ya. Kalau menurut saya sih, yang membuat dan yang menyebarkan hoax itu harusnya nggak cuma kena pasal UU ITE, tapi juga kena pasal penistaan agama. Edan kan ini, kegiatan ibadah di tanah suci, kok dijadikan hoax? Bisa-bisa kena azab atau karma dong ya. Yang kedua, bahwa yang dipalsukan itu kan foto dari Presiden Jokowi dan keluarga yang betul-betul diundang oleh Raja Salman, lalu dikawal oleh tentara kerajaan dan juga mendapat izin memasuki Ka'bah. Itu Presiden Jokowi dan keluarga. Pihak yang diserang oleh kubu Anies dan para pendukungnya. Pak Jokowi itu orang baik ya, dizolimi sampai butek, beliau nggak pernah membalasnya. Lihat saja yang terjadi pada mereka yang menzolimi Pak Jokowi. Ada yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Itu karma ya.
Dan semua ini berawal dari Anis. Dia yang mengeluarkan klaim undangan Raja Salman. Kebohongan demi kebohongan, termasuk foto dan video hoax pun makin terbongkar. Yang menanggung malu, yang citranya ternoda, ya Anis sendiri. Mau nyapres kok pendukungnya hanya bisa membela dengan hoax? Begitulah ngibul-ngibul. Kura-kura memang juara.